3. Menyatakan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Berita Negara Republik Indonesia 2 Romawi Nomor 9 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Jika berbicara mengenai liberalisme, sering disebut dengan the liberals, terdapat 4 kata kunci utama, yaitu hak, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Perbedaan terpenting dari liberalisme dan libertarianisme adalah pandangan mengenai kebebasan individu. Menurut libertarianisme, kebebasan yang menjadi hak individu merupakan satu bentuk properti private. Tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat merampasnya atau mencabutnya dari seseorang tanpa dianggap telah melanggar hak orang tersebut. Sedangkan liberalisme memandang kebebasan tidak dapat dikorbankan untuk nilai yang lain, untuk nilai sosial, ekonomi, dan politik. Kebebasan hanya dapat dibatasi dan dikompromikan ketika ia konflik dengan kebebasan dasar yang lain, yang lebih luas. Artinya, kebebasan itu tidak absolut dan dibatasi demi kebebasan itu sendiri. Liberalisme menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri di dalam hidupnya. Isaiah Berlin, seorang pemikir asal Inggris, mencurahkan pemikirannya mengenai kebebasan, dan menurut Berlin, kebebasan itu ada 2, yaitu kebebasan positif dan kebebasan negatif. Kebebasan positif merupakan kebebasan untuk mengendalikan diri sendiri demi memaksimalkan pencapaian pribadi. Dalam kata lain, kebebasan memiliki kendali atas keputusan dan mencapai tujuan pribadi. Sedangkan kebebasan negatif merupakan kebebasan dari intervensi pihak lain. Artinya, kebebasan negatif percaya bahwa tanpa adanya campur tangan pihak lain memiliki makna yang lebih baik, dan tujuan utamanya adalah mencapai status, keamanan, dan kekuasaan. Dalam liberalisme dikenal 4 prinsip, yaitu kebebasan atau liberty, hak-hak, rights, kesetaraan, equality, dan keadilan atau justice. Kebebasan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh seseorang tanpa paksaan dan sesuai dengan pilihannya. Kebebasan sendiri merupakan hal yang mutlak ada dalam liberalisme, karena tanpa kebebasan maka tidak ada liberalisme. Hak-hak didefinisikan sebagai bentuk pengakuan atas kebebasan atau kekuasaan tertentu yang dimiliki individu atau kelompok dalam masyarakat. Hak sendiri menurut John Locke disebut sebagai hak alamiah yang didefinisikan sebagai sifat inheren dalam diri manusia, terdiri dari hak atas kehidupan, hak untuk memperoleh kebebasan, dan hak atas hasil kerja dari tiap-tiap individu. Kesetaraan adalah tata politik sosial, di mana semua orang yang berada dalam suatu kemasyarakatan atau kelompok tertentu diperlakukan sama tanpa memandang latar belakangnya. Yang terakhir, keadilan adalah suatu kondisi ketika yang berhak mendapatkan haknya dan yang perlu diberikan hukuman, maka dihukum sesuai aturan yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar dari liberalisme sendiri sudah diakomodasi dalam Konstitusi Republik Indonesia. Sebagai contoh, mengenai kebebasan berpendapat sebagai bagian dari elemen kebebasan dalam liberalisme terakomodasi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 3 dengan bunyinya adalah sebagai berikut. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal demikian menegaskan bahwa kebebasan, terutama dengan konteks pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat dan berserikat dijamin oleh konstitusi. Sehubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan dalam membentuk suatu aturan dan peraturan dengan derajat tertinggi dalam hierarki konstitusi di Republik Indonesia, maka peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan kandungan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen-amandemennya itu sendiri. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu bagian pokok dalam ajaran liberalisme dan prinsip-prinsipnya. Di sini, kami mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 tahun 2023 yang mengabulkan gugatan uji materi oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti
untuk kemudian menghapus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana perihal penyebaran berita bohong atau berita berakibat keonaran. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis 21 Maret 2024 dan dinilai sebagai pemulihan dan penguatan hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Alasannya, pada pasal 14 dan pasal 15 undang-undang tersebut, menurut pemohon, memuat pembatasan dan ancaman pemenjaraan yang ditujukan kepada setiap orang yang memberikan pesan, berita, kabar yang berisi kritik atas suatu kebijakan atau tindakan tertentu dari pemerintah. Menurut Mahkamah, penjelasan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut bahwa frasa kabar tidak lengkap atau berlebihan sulit ditentukan batas parameternya sehingga bisa menjadi pasal karet. Kemudian frasa onar dalam pasal 14 dan 15 juga berposisi sama sebagai pasal karet yang dapat ditafsirkan secara subjektif dan berpotensi diselewengkan, bahwa makna dan akibat keonaran tidaklah tunggal dan memiliki gradasi yang bertingkat. Menurut Mahkamah, pasal-pasal karet tersebut bisa membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat sebagaimana telah diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah dibacakan tadi, setidaknya berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketakutan-ketakutan tersebut bisa didasari pada keadaan sewaktu-waktu pendapat atau berita yang masyarakat sampaikan tersebut sebagai kritik kepada pemerintah justru atau malah ditafsirkan sebagai bentuk keonaran yang bisa dipidanakan. Misalnya, ketika warga negara bermaksud untuk mengkritik kebijakan pemerintah, kemudian kritik tersebut gempar atau dalam bahasa sekarang viral dan publik ramai membahasnya di media sosial maupun di ruang-ruang publik, maka kritikus bisa saja dipidanakan karena pemerintah menafsirkan mereka atau kritikus itu memberikan kabar yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 14 dan pasal 15 undang-undang tersebut tentang peraturan hukum pidana tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Setelah itu, banyak pihak seperti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menilai bahwa hasil perjuangan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ini adalah langkah maju melindungi kebebasan berpendapat dan sebagai angin segar demokrasi di Indonesia. Sebab perubahan ini merupakan bagian dari prinsip dasar liberalisme politik, yaitu kebebasan berpendapat. Kembali lagi, keonaran publik dalam pemaknaan seperti kegemparan tidak selalu bisa ditafsirkan sebagai membahayakan negara. Kritik-kritik terhadap pemerintah yang menjadi perbincangan publik hingga kegaduhan justru bisa menjadi langkah efektif mengontrol kekuasaan dan meminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang sedang didesakkan oleh masyarakat tersebut. Contohnya misalnya tagline "No viral, no justice". Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 Tahun 2023 merupakan manifestasi konkret dari penerapan teori liberalisme dalam konteks kebebasan berpendapat di Indonesia. Liberalisme yang menekankan pada pentingnya hak-hak individu dan kebebasan sipil, melihat kebebasan berpendapat sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi yang sehat dan dinamis. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menguatkan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya pasal 28E yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas mengemukakan pendapat. Putusan ini menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak individu dalam menyuarakan pandangan mereka tanpa takut akan intimidasi atau pembatasan yang tidak proporsional. Putusan Nomor 78 Tahun 2023 tidak hanya mencerminkan nilai-nilai liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan individu, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa ruang publik tetap terbuka bagi dialog
dan debat yang konstruktif. Dalam konteks demokrasi, putusan ini memperkuat mekanisme check and balances dengan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi. Selain itu juga, ini dapat memungkinkan kritik dan diskusi yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah dan juga isu-isu publik. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 tahun 2023 tidak hanya merefleksikan prinsip-prinsip liberalisme, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan demokrasi itu sendiri yang lebih demokratis, di mana hak-hak individu dihormati dan partisipasi publik diberdayakan, menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan dan akuntabel.